Kisah inspirasi iman. Tanggal 28 April. 1. Santa Gianna Beretta Molla. Gianna Beretta Molla lahir pada tanggal 4 Oktober tahun 1922 di Magenta, Italia. Dia adalah anak ke-10 dari 13 bersaudara di keluarganya. Dia dibesarkan di keluarga Katolik yang taat, dan dengan cepat mempelajari nilai doa. Saat dewasa muda, dia bergabung dengan Serikat Saint Vincent de Paul. Gianna mulai belajar kedokteran selama Perang Dunia II. Pada tahun 1950, ia membuka kantor medisnya sendiri di Mesero, dekat kampung halamannya. Beberapa tahun kemudian dia mulai mengambil spesialisasi di bidang pediatri dan tertarik pada ibu, bayi, orang tua, dan orang miskin. Pada tahun 1954 Gianna bertemu Pietro Molla, seorang insinyur yang bekerja di kantornya. Pada bulan September tahun 1955 keduanya menjadi suami istri. Antara tahun 1956 dan 1959 pasangan ini memiliki 3 anak, Pierluigi, Maria Sita dan Laura. Gianna menganut panggilan menjadi seorang istri dan ibu dengan segenap keberadaannya dan mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk membentuk keluarga Kristen yang sejati. Pada tahun 1961, Gianna hamil anak keempat mereka. Selama kehamilan inilah dokter menemukan bahwa Gianna menderita tumor rahim. Para dokter memberinya 3 pilihan: aborsi, yang akan menyelamatkan nyawanya dan memungkinkan dia memiliki lebih banyak anak, namun merenggut nyawa bayinya; histerektomi total, yang akan menyelamatkan nyawanya namun mencegahnya memiliki lebih banyak anak dan menghilangkan nyawa bayinya; atau pengangkatan fibroma saja, yang menimbulkan risiko komplikasi di masa depan, namun dapat menyelamatkan nyawa bayinya. Gianna memilih untuk hanya mengangkat tumornya saja. Dia rela kehilangan nyawanya demi bayinya. Dia tahu bahwa dia mungkin tidak akan bisa melewati proses persalinan, namun dia menegaskan dengan sangat jelas bahwa jika sebuah pilihan perlu dibuat antara menyelamatkan nyawanya sendiri atau nyawa anaknya, anak tersebut perlu diselamatkan. Sepanjang kehamilannya, Gianna menemukan kekuatan di dalam Tuhan dan memintanya untuk menghilangkan segala rasa sakit dari bayinya. Pada tanggal 21 April tahun 1962, Gianna Emanuel Molla berhasil dilahirkan melalui operasi caesar. Namun, setelah timbul komplikasi pada tumornya, Gianna meninggal 7 hari kemudian pada tanggal 28 April. Gianna dibeatifikasi oleh Santo Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 24 April tahun 1994 dan dikanonisasi sebagai orang suci pada tanggal 16 Mei tahun 2004. Suami dan anak-anaknya menghadiri kanonisasinya. Selama kanonisasinya, Santo Paus Yohanes Paulus II berkata, sesaat sebelum pernikahannya, dalam sebuah surat kepada calon suaminya, ia menulis, "Cinta adalah perasaan terindah yang Tuhan tempatkan dalam semangat manusia." Mengikuti teladan Kristus, yang telah mengasihi anak-anaknya. Ia mengasihi mereka sampai kesudahannya. Yohanes bab 13 ayat 1, ibu sebuah keluarga yang kudus ini dengan gagah berani setia pada komitmen yang diambilnya pada hari pernikahannya. Pengorbanan tertinggi yang menyegel hidupnya, memberikan kesaksian bahwa hanya orang yang memiliki keberanian untuk memberikan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan dan sesamanya yang akan menemukan kepuasan, tambahnya. Paus menggambarkannya sebagai seorang pembawa pesan cinta ilahi yang sederhana, namun lebih dari sebelumnya. Santa Gianna Beretta Molla adalah santo pelindung ibu, dokter, dan anak yang belum lahir.
2. Santo Louis Marie Grignion de Montfort. Pada tanggal 28 April Gereja Katolik merayakan Hari Raya Louis Marie de Montfort, seorang santo abad ke-17 yang dihormati karena devosinya yang intens kepada Perawan Maria yang terberkati. Louis Marie mungkin paling terkenal karena doanya yang mempercayakan kepada Bunda Maria, Totus tuus ego sum, yang berarti, aku milikmu seutuhnya. Mendiang Paus Yohanes Paulus II mengambil ungkapan, Totus tuus, sebagai semboyan keuskupannya. Lahir di Montfort, Britani, pada tanggal 31 Januari tahun 1673, Santo Louis Marie memiliki devosi yang kuat kepada sakramen Maha Kudus sejak kecil, dan juga mengabdi secara intim kepada Perawan terberkati, khususnya melalui rosario. Dia mengambil nama Marie pada konfirmasinya. Orang suci ini menunjukkan kasihnya kepada orang miskin ketika dia masih di sekolah, dan bergabung dengan komunitas pemuda yang melayani orang miskin dan orang sakit pada hari libur sekolah. Ketika ia berusia 19 tahun, ia berjalan sejauh 130 mil ke Paris untuk belajar teologi, memberikan semua yang dimilikinya kepada orang-orang miskin yang ditemuinya di sepanjang jalan, dan bersumpah untuk hidup hanya dari sedekah. Setelah ditahbiskan pada usia 27 tahun, ia menjabat sebagai pastor rumah sakit sampai manajemen rumah sakit tidak menyukai reorganisasi stafnya dan menyuruhnya pergi. Louis Marie menemukan bakat besarnya dalam berkhotbah pada usia 32 tahun, dan berkomitmen pada hal itu selama sisa hidupnya. Ia meraih kesuksesan besar sehingga ia sering menarik ribuan orang untuk mendengarkan khotbahnya, yang di dalamnya ia mendorong seringnya persekutuan dan devosi kepada Maria. Namun ia juga mendapat tentangan, terutama dari kaum Jansenis, sebuah gerakan sesat di dalam gereja yang percaya pada predestinasi absolut, di mana hanya segelintir orang terpilih yang diselamatkan, dan sisanya dikutuk. Sebagian besar wilayah Prancis dipengaruhi oleh Jansenisme, termasuk banyak uskup, yang melarang Santo Louis Marie berkhotbah di keuskupan mereka. Dia bahkan diracuni oleh Jansenis di La Rochelle, tetapi selamat, meskipun kesehatannya buruk setelahnya. Selagi memulihkan diri dari dampak keracunan, ia menulis mahakarya Kesalehan Maria, devosi sejati kepada Perawan terberkati, yang ia nubuatkan dengan tepat akan disembunyikan oleh iblis untuk suatu waktu. Karya penting beliau ditemukan 200 tahun setelah kematiannya. 1 tahun sebelum kematiannya, Santo Louis Marie mendirikan 2 kongregasi, Daughters of Divine Wisdom, yang merawat orang sakit di rumah sakit dan mendidik gadis-gadis miskin, dan Company of Mary, para misionaris yang mengabdikan diri untuk berkhotbah dan menyebarkan devosi kepada Maria. Gianna Beretta Molla dan Santo Louis Marie Grignion de Montfort. Doakanlah kami. MAP TV Channel.